Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Institusi penegak hukum dalam hal ini kepolisian kembali tercoreng. Belum tuntas kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua yang melibatkan Jenderal Bintang 2 Ferdy Sambo sebagai dalangnya. Kini terungkap sindikat penjualan narkoba jenis sabu-sabu yang melibatkan petinggi Polri sebagai dalangnya. Adalah Kapolda Sumatera Barat yang baru dirotasi menjabat sebagai Kapolda Jawa Timur, Irjen Polisi Teddy Minahasa. Jenderal Bintang 2 yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus peredaran narkoba jenis sabu-sabu. Kasus peredaran narkoba yang menyeret Irjen Teddy Minahasa diungkap Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada Jumat 14 Oktober 2022. Teddy diduga terlibat penjualan barang bukti atau barbuk narkoba. Terungkapnya keterlibatan petinggi Polri ini berawal dari Polda Metro Jaya yang beberapa hari lalu mengungkap jaringan peredaran gelap narkoba. Kemudian dilakukan pengembangan dan mengarah ke anggota polisi berpangkat Bribka dan Kompol jabatan Kapolsek, sampai ke pengedar dan mengarah kepada personil Polri berpangkat AKBP mantan Kapolres Bukit Tinggi. Dari sinilah Polri melihat keterlibatan Irjen Teddy Minahasa. Setidaknya ada 11 orang tersangka yang ditangkap. Salah satunya merupakan perwira tinggi berpangkat Inspektur Jenderal dan dia adalah Irjen Teddy Minahasa. Keterlibatan Irjen Teddy Minahasa, Kapolda Sumatera Barat sebagai pengendali barang bukti seberat 5 kg sabu dari Sumatera Barat. Barang bukti yang didapat dalam pengembangan kasus tersebut seberat 3,3 kg. Sementara 1,7 kg sudah berhasil dijual. Keterlibatan Teddy Minahasa terungkap setelah jajaran kepolisian menangkap Kabagada Rolog Polda Sumatera Barat AKBP Dodi Prawira Negara yang juga mantan Kapolres Bukit Tinggi Sumatera Barat. Anggota Polda Sumatera Barat AKBP Dodi diduga mengambil secara diam-diam sabu-sabu seberat 5 kg dari barang bukti hasil pengungkapan kasus narkoba di Mapolres Bukit Tinggi yang akan dimusnahkan. Untuk menghilangkan jejak, mantan Kapolres Bukit Tinggi itu mengambil sabu dan diambilnya kemudian digantikan dengan bubuk tawas. Ya, bagi petir di siang hari, kasus yang menjerat Teddy Minahasa semakin menguatkan dugaan bahwa ada oknum di jajaran kepolisian yang memang benar-benar brengsek. Tidak hanya sekedar attitude atau kong kali kongnya rekrutmen anggota kepolisian maksud saya, tetapi gaya hidup hedonis yang memuja harta sehingga berani menerabas hukum dan mengesampingkan tugas pokoknya yang begitu luhur sebagai personel korps kepolisian yang harusnya menegakkan kebenaran dan memberantas tindakan kejahatan. Harus diakui, wajah kepolisian Indonesia saat ini seolah tengah dibombardir oleh kelakuan dan sikap tidak terpuji anggotanya sendiri. Mulai dari hal kecil seperti pungli, kasus kriminal yang melibatkan anggota kepolisian, hingga kasus besar yang didalangi Jenderal Bintang 2 seperti Ferdy Sambo dan Irjen Minahasa. Apakah ini wajah polisi Indonesia sesungguhnya? Tidakkah ini sangat memalukan bagi institusi penegak hukum kita? Lalu, apa yang salah sebetulnya dengan kepolisian Indonesia? Selalu saja ada kasus-kasus memalukan yang ternyata melibatkan anggota kepolisian baik dari yang berpangkat rendah hingga yang memiliki pangkat tinggi. Bagaimana mungkin mereka berani melakukan tindakan melawan hukum, sementara dirinya sendiri adalah penegak hukum yang memegang kendali atas tegaknya hukum di negeri ini? Sisi mana lagi yang harus dibenahi oleh Kepolisian Republik Indonesia? Dalam hal ini adalah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Apakah saat perekrutan anggota atau apakah saat fit and proper test maksud saya calon pejabat Polri? Ataukah mungkin sistem pengawasan yang harusnya ditingkatkan lagi untuk membentengi ruang gerak anggota kepolisian agar tidak melakukan tindakan keji yang akan mencoreng kepolisian itu sendiri? Memang di luar itu masih banyak polisi yang jujur dan bersahaja. Namun harus diingat, segelintir oknum polisi yang merusak citra polisi justru akan menghancurkan semua citra baik tersebut. Tugas berat untuk Kapolri memang memberantas oknum anggotanya yang terlibat tindakan melawan hukum yang akan merusak citra kepolisian. Kembali kepada Irjen Teddy Minahasa yang memerintahkan anak buahnya mengambil 5 kg barang bukti narkoba dari 40 kg yang akan dimusnahkan. Dan 5 kg tersebut untuk dijual dan kemudian diedarkan.
Ini seolah-olah membuka mata kita. Jangan-jangan selama ini barang bukti narkoba yang akan dimusnahkan sebagian diamankan untuk diedarkan kembali demi mencari keuntungan sendiri. Sebagai kamuflase, bubuk tawas atau yang sejenisnya digantikan seolah barang bukti yang dimusnahkan. Bukan berprasangka buruk, tapi ini modus yang telah terbongkar dan jelas-jelas melibatkan kepolisian. Dalam hal ini adalah Irjen Teddy Minahasa CS. Bukan tidak mungkin perilaku sejenis ini juga dilakukan oleh oknum polisi lainnya yang sama bejatnya dengan Irjen Teddy Minahasa. Saya Dimas Fak, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.